Ada dua jenis teknik servis dalam bola voli, yaitu servis atas dan servis bawah. Hai kids, olahraga merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan badan. Siapa yang di sekolah tergabung dalam tim olahraga bola voli? Olahraga bola voli ini dimainkan nggak sembarangan loh kids. Ternyata ada teknik dasarnya yang harus kita ketahui. Yuk kita cari tahu. Teknik servis. Servis atau servis dalam permainan bola voli merupakan pukulan pembuka untuk memulai pertandingan. Ada dua jenis teknik servis dalam bola voli, yaitu servis atas dan servis bawah. Servis atas dilakukan dengan cara melambungkan bola ke atas, lalu memukulnya sambil melompat dan mengayunkan tangan dari bawah ke atas. Sementara itu, servis bawah dilakukan dengan cara menarik salah satu lengan ke belakang lalu memukul bola menggunakan telapak tangan atau kepalan tangan. Teknik mengumpan. Dalam permainan bola voli, mengumpan memiliki istilah passing. Ada dua jenis teknik passing, yaitu passing atas dan passing bawah. Passing atas dilakukan dengan posisi tangan mengarah ke atas dan telapak tangan terbuka ketika memukul bola. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sedangkan passing bawah dilakukan dengan cara sikap tubuh setengah jongkok. Lutut ditekuk, kedua tangan dirapatkan lurus. Saat bola datang, gerakan lengan ke atas condong ke depan. Teknik smash. Istilah smash dalam permainan bola voli yaitu mengembalikan atau memukul bola secara keras ke daerah lawan. Tujuan melakukan smash dalam pertandingan bola voli agar bola nggak bisa diraih oleh lawan sehingga tim mendapatkan poin. Teknik block. Teknik block atau blocking merupakan teknik yang digunakan untuk menghalang serangan lawan. Teknik ini termasuk dalam teknik bertahan. Dalam permainan bola voli, block dilakukan agar smash dari pemain lawan enggak menghasilkan poin. Nah, itulah beberapa teknik dasar permainan bola voli berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu 4 teknik menghafal. Menurut Kuiper, mind mapping merupakan sebuah teknik pembuatan catatan yang diperkenalkan oleh seorang psikolog, penulis, dan konsultan pendidikan dari Inggris bernama Tony Buzan. Pernah merasa sulit untuk menghafal atau mengingat pelajaran? Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang masih banyak dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan membuat kita harus bisa belajar mandiri karena adanya keterbatasan interaksi dengan guru. Kita bisa mencari gaya belajar sesuai dengan kepribadian agar proses belajar berjalan dengan efektif. Ada yang secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Selain itu, kita juga bisa melakukan beberapa cara agar bisa mengingat, menghafal, dan mengerti materi pelajaran selama PJJ. Yuk kita cari tahu tips mengingat yang seru. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Teknik mnemonik. Teknik mnemonik atau yang biasa disebut dengan jembatan keledai merupakan teknik untuk menghafal dengan mengasosiasikan terhadap hal yang mudah diingat. Contoh yang paling sederhana yaitu menghafal susunan warna pelangi menggunakan singkatan Meiji-ku Hibiniu dengan menghafal kata Meiji-ku Hibiniu. Kita nggak perlu menghafal susunan warna pelangi karena kita tahu singkatan dari tiap suku kata di Meiji-ku Hibiniu. Contoh lainnya yaitu menghafal pronoun atau subjek dalam bahasa Inggris. Pronoun terbagi menjadi 2. Kita nggak perlu menghafal keduanya, cukup menghafal Ayu Dewi. Ayu Dewi merupakan plesetan untuk I, you, they, dan we. Dengan begitu otomatis kita bisa membedakan dengan kelompok pronoun satunya yaitu she, he, it, dan name one. Kita juga bisa membuat sendiri singkatan untuk menghafal sesuatu yang sulit. Misalnya untuk menghafal susunan planet, ambil huruf pertamanya dan rangkai menjadi kalimat MVE, MJSUN menjadi makan vanila enak, minum jus segar, untung nana. Untuk menghafal jumlah hari dalam bulan, kita juga bisa menggunakan jari. Mind map.
Menurut Kuiper, mind mapping merupakan sebuah teknik pembuatan catatan yang diperkenalkan oleh seorang psikolog, penulis, dan konsultan pendidikan dari Inggris bernama Tony Buzan. Tony Buzan memperkenalkan teknik ini dengan menyadari bahwa otak bekerja dengan gambar secara asosiatif. Daya ingat seorang manusia selalu berhubungan dengan persepsi, perhatian, dan proses pemahaman. Mind map atau peta konsep bisa digunakan untuk memetakan berbagai konsep yang diajarkan lewat gambar seperti pohon. Mind map berguna dalam pelajaran yang mengharuskan kita memahami konsep yang bercabang-cabang. Teknik ini akan mengubah catatan kita yang dulunya menonton dan membosankan menjadi sebuah diagram terorganisir penuh warna yang jauh lebih mudah untuk diingat. Otak akan lebih mudah menerima informasi karena ada tambahan efek asosiasi antara kata kunci, gambar, dan warna yang gak akan kita dapatkan pada catatan biasa berupa kata-kata saja. Selayaknya pohon, buat pusat mind map termasuk cabangnya berupa dahan-dahan yang berisi tema-tema utama. Tuliskanlah dengan warna yang berbeda. Tema yang lebih kecil bisa kita gambarkan berupa ranting dari dahan mind mapmu. Tuliskanlah ranting ini dengan warna yang sama dengan dahannya. Dalam membuat mind map, usahakan hanya menggunakan frasa-frasa pendek. Untuk membuat mind map buatanmu lebih mudah untuk dimengerti, kita juga dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai. Tulis menggunakan tangan. Kelas daring membuat materi pelajaran didapat dengan mudah, seperti mendapat file elektronik dari guru atau dari internet. Materi bisa langsung difoto atau diketik langsung. Namun, membuat catatan tangan membuat kita lebih mudah mengingat dan memahami pelajaran. Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa menulis tangan dapat mempertajam daya ingat. Teknik ini juga banyak diterapkan oleh mereka yang lebih mudah mengingat pada saat mereka melihat gambar atau visual. Caranya, tulis semua yang akan kita hafal, kemudian setelah merasa akrab dengan apa yang akan kita hafalkan, kita bisa membacanya kembali. Belajar kelompok. Belajar kelompok juga dapat membantu kita lebih memahami materi. Caranya, coba bantu teman kita untuk memahami sebuah materi. Dengan begitu, kita akan tahu bagian mana yang sudah benar-benar kita kuasai dan belum. Kita juga bisa bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Diskusi dengan teman membuat sebuah materi lebih dekat diingatan daripada hanya membacanya. Selain cara mengingat, ada juga yang harus diperhatikan saat menghafal. Yuk kita bahas. Jangan belajar sistem kebut semalam. Saat belajar, kita harus meninggalkan hobi belajar sistem kebut semalam ketika sedang menghafalkan sesuatu. Otak nggak bisa langsung mampu menghafalkan sesuatu dalam waktu sekejap saja dengan berbagai materi yang ada. Otak juga memerlukan waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan pemikirannya dahulu. Kemudian baru mulai mengimbangi jumlah kata dan kapasitas menghafal yang ada pada kepala seseorang. Setiap individu memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya hari Selasa kita ada ujian, jangan sampai hari Senin malam kita baru mulai belajar. Wah, bisa-bisa kita jadi mengantuk saat ujian. Nah, itu dia beberapa teknik menghafal yang seru dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat ya kids. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!